Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Kia Sonet. Lalu apa aja yang bisa kita bahas di Kia Sonet ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan, Sonet masih mengusung desain karakter dari Kia-nya ada, yaitu ala Tiger Nose alias hidung anak macan tetap disematkan di Kia Sonet ini. Dengan desain grillnya yang timbul-timbul, kalau kita pegang atau diraba baru terasa banget. Dan ternyata ini semua tidak bolong sampai dengan radiator, tetap bolong tapi tidak semua, kecuali bagian bawah baru full bolongnya. Yang pasti durability-nya ini sangat oke punya. Dan di bawah grill dari desain Tiger Nose-nya juga disematkan aksen berwarna chrome cukup tebal dari lampu sebelah kiri sampai dengan lampu sebelah kanan. Di atasnya barulah ada emblem alias logo Kia-nya yang pas ukurannya. Dan coba aja nih kalau kita iseng emblemnya diganti dengan emblem mobil sejuta umat, pasti laris manis Kia Sonet di Indonesia ini. Yang paling terpenting Kia terus aja konsisten di Indonesia itu sudah jauh lebih cukup. Untuk bagian bawahnya juga ada bumper cukup besar banget. Kayak mulut juga bisa, kayak tongkat setan juga bisa. Yang sayang sekali bumpernya walaupun kuat, tapi aksennya warnanya adalah warna silver. Coba warna chrome atau black mungkin jauh lebih bagus. Dan detail dari lampu depannya, lampu utamanya sudah LED reflektor, DRL-nya juga LED menyerupai gading gajah, dan DRL-nya bisa bergantian menjadi lampu sen. Di bawahnya juga ada fog lamp, yang fog lamp-nya sudah LED projector loh ya. Cuman sayangnya masih warna kuning. Tapi warna kuning itu jauh lebih bagus untuk menembus kabut daripada warna putih. Dari dapur pacu, Sonet mengusung mesin 4 silinder 1500 cc DOHC IVT menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm disalurkan ke dua roda depannya. Untuk dari ruang mesinnya memang sedikit terlihat berbeda, hanya tampilan doang. Perpindahan part ke part aja yang biasa melihat yaitu khas Jepang, kalau di sini adalah khas Korea. Yang paling terpenting, Sonet berani menggaransikan mesinnya selama 7 tahun lamanya. Sedikit kekurangan, belum ada peredam di kap mesinnya, dan tapi akan terbalaskan dengan adanya kualitas alias durability dari plat-platnya. Ini semuanya cukup tebal. Dari sisi samping di sini ada spion yang akan terlipat dan terbuka kembali pada saat kita menggunakan remote-nya. Nah, ditambah lagi untuk menggunakan engine start stop tidak hanya dari sisi pengemudi aja, melainkan bisa menggunakan remote, bisa melakukan aktivitas menghidupkan dan mematikan mesin dari Kia Sonet ini. Keren ya. Nah, kemudian dari sisi bawah di sini kita bisa perhatikan ada over fender yang dibuat cukup besar, tebal dan kokoh dari roda depan sampai dengan ditarik roda belakang. Nah, di tengahnya barulah ada aksen warna silver. Coba aja kalau aksennya warna chrome mungkin bisa matching lah sama dengan di handle pintu, sama dengan di list kacanya. Menurut kami aja sih. Dan handle pintunya warnanya chrome, sudah ada keyless entry-nya. Dan di atasnya ada listnya dari pintu depan sampai dengan pintu belakang dibikin lekukan. Nah, kemudian di atasnya nih sudah ada roof railnya, yang sayang sekali memang roof railnya bukanlah roof rail yang bener-beneran, tapi roof rail yang tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dibebani, hanya sekedar modifikasi alias variasi doang, yang menandakan dia lebih gagah aja di kelas SUV. Nah, untuk dari segi kaki-kakinya, untuk Kia Sonet sendiri menggunakan ring 16 dengan desain velgnya two tone color yang pastinya berbentuk kipas. Ini keren pada saat berputar. Di tengahnya juga ada logo Kia-nya yang menandakan supaya Kia ini lebih terkenal lah nanti ke depannya. Nah, untuk detail dari pengereman untuk roda depan sudah menggunakan cakram, walaupun memang untuk dari sisi roda belakang masih menggunakan tromol. Tapi pada dasarnya tetap masuk aja lah, karena rata-rata juga di kelasnya masih menggunakan tromol dari sisi pengereman belakang. Sedangkan dari tampak belakang Kia Sonet kalau kita perhatikan paling atas ada antena berupa shark fin antena. Di bawahnya ada high mount stop lamp yang sayang sekali ini belum LED. Coba aja kalau ini sudah LED mungkin akan jauh lebih bagus kesan menyalanya baik siang maupun malam hari. Dan kemudian di bawahnya lagi ada kaca belakang yang sayang pula ini belum ada defoggernya. Tapi nggak apa-apa, di Indonesia kan nggak penting-penting amat defogger itu. Yang paling terpenting sudah ada wiper belakangnya. Ada pula di sini reflektor cukup besar dari lampu sebelah kanan sampai dengan lampu sebelah kiri yang akan menambah kesan safety pada saat berkendara di malam hari.
Kemudian untuk semua detail lampu belakangnya, lampu remnya sudah LED, kemudian lampu malamnya sudah LED yang menyerupai dari gading gajah seperti halnya DRL di depan, dan di bawahnya lagi yang paling bohlam alias masih bohlam adalah lampu sein, lampu mundur, dan high mount stop lampnya di atas. Kemudian ada emblem Sonet di bawahnya dan tidak disertakan angka 7 karena ini adalah bukan Sonet 7-seater, melainkan Sonet Premier otomatis percepatan alias paling tertingginya. Dan kemudian ada emblem Kia yang menurut kami pas ukurannya, di atasnya ada kamera mundur yang sudah terintegrasi di head unit di depan. Coba aja nih kita iseng lagi emblem Kia-nya diganti emblem mobil sejuta umat, pasti Sonet ini laris manis di Indonesia. Nah, di bawahnya pula ada reflektor alias mata kucing lagi berbentuk horizontal. Ini setara lah alias matching dengan lampu belakangnya. Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya ada yaitu sensor parkir 2 titik yang menempel di bumper belakangnya. Dan bumpernya ini bener-bener kuat banget. Pokoknya mantep banget, kuat banget. Sayang sekali memang warnanya ya kurang matching lah, warna silver. Mungkin kalau black sekalian bagus. Ya intinya kalau warna kembali kepada selera. Di tengahnya pula ada platnya alias tempat plat. Dan paling bawahnya ada yaitu muffler yang disematkan satu aja mufflernya paling kanan bawah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Bagaimanakah kondisinya di dalam itu sebagai pengemudi? Langsung aja. Ketika kita masuk sebagai pengemudi di Kia Sonet Premier ini, yang pertama kita akan nyalakan dulu engine startupnya supaya hawa dinginnya masuk ke tulang rusuk kita dan mudah kita menjelaskan kepada Anda semua. Sekilas kalau kita perhatikan dari sisi dashboardnya, tampilannya biasa banget juga nggak, modern nggak, tapi futuristik dapat banget di Kia Sonet Premier ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada head unit yang ukurannya cukup besar di 8 inci dan yang paling terpenting adalah sudah support Android Auto dan Apple CarPlay tanpa menggunakan kabel, hanya menggunakan wireless saja alias Bluetooth di handphone Anda nyalakan langsung bisa terintegrasi, terkoneksi dengan adanya head unit Kia Sonet ini. Nah, kemudian yang paling terpenting lagi head unit ini juga terintegrasi dengan adanya speaker Bose yang sudah ditanamkan di Kia Sonet. Nah, bagaimana suaranya? Ini dia hasil suaranya. Untuk desain dari head unitnya ini menyatu dengan instrumen cluster yang menurut kami ini jauh menambah kesan safety berkendara. Ketika kita memandang ke depan, kemudian sesaat ingin melirik ke samping, pada saat itu tidak terlalu ke bawah banget. Artinya hanya cukup dengan lirikan sedikit saja sudah mendapatkan posisi pas di head unitnya. Nah, kami sangat suka desain head unit yang menyatu dengan instrumen cluster. Nah, untuk di setirnya kita bisa perhatikan sudah ada lapisan kulit dan ada jahitan warna merah. Di bawahnya ada flat bottom. Sonet namanya seperti itu karena di sini tidak terdiri dari full bulat untuk setirnya yang tidak akan mengganggu dari paha kita berbenturan dengan adanya setir flat bottomnya ini. Nah, kemudian kalau dari beberapa tombol di setirnya, dari kanan sudah pastinya ada cruise control dan lain sebagainya. Dari kiri juga pastinya sudah ada Bluetooth teleponi dan lain sebagainya semuanya. Dan salah satunya bisa juga untuk mengoperasikan yang ada di head unit dan yang ada di instrumen cluster. Sedangkan untuk instrumen cluster kita bisa perhatikan di situ kayak seperti tertimpa ya, warnanya merah putih kayak Indonesia banget. Padahal mobil ini adalah mobil dari Korea. Dan di situ sudah ada layar berwarna ukuran 4,2 inci. Kami sangat suka lah dari desain instrumen clusternya itu. Nah, kemudian kalau dari sisi kanan kita bisa perhatikan yang pastinya sudah ada power windows yang auto seperti biasa, yang pastinya hanya dari sisi pengemudi saja. Dan ada spion juga sudah auto retract kanan maupun kiri, dan di atasnya sudah ada handle pintu yang berwarna silver aksennya. Nah, kemudian dari setirnya lagi juga ada beberapa switch untuk lampu utama, lampu sen dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi kiri seorang kemudi, yang paling atas ada tombol hazard, yang saat kita sentuh tombol hazardnya ini benar-benar empuk banget. Kemudian di bawahnya ada AC yang sudah auto climate, dan kami sangat suka adalah tombolnya masih berupa tombol fisik. Kalau tombol fisik itu adalah tombol paling safety pada saat kita sambil berkendara dengan memencet tombol AC-nya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tombol pendinginan khusus tambahan yang bisa mendapatkan, yang bisa merasakan adalah penumpang depan dan dari sisi driver aja. Yang didinginkan adalah punggung kita, yang artinya pendinginan khusus itu disematkan di kursi jok depan aja. Untuk sisi penumpang belakang itu belum. Tapi ini jauh lebih bagus karena kompetitor lainnya belum rata-rata menggunakan fitur-fitur ini. Kemudian di samping tombol pendinginan khusus dari kursi penumpang depan dan sisi driver juga ada tombol di mana yaitu mode berkendara. Artinya Anda bisa memilih tombol berkendara antara eco, kemudian normal, ada juga mode sportnya. Tergantung Anda berkeinginan mau memilih mode yang mana.
Kemudian di sampingnya lagi ada traction, artinya sesuai dengan medan yang Anda lalui. Mau yang berlumpur, mau yang berpasir, atau yang mungkin bersalju. Mungkin yang bersalju tidak ada di Indonesia ya. Nah semuanya itu Anda bisa sesuaikan rasa berkendaranya, sensasi berkendaranya menyesuaikan dengan medan di tempat Anda nantinya mengendarai Kia Sonet. Nah kemudian di bawahnya lagi ada sistem pengecasan, satu power outlet, satu USB 12 volt, dan satu USB untuk head unitnya. Dan ternyata Kia Sonet sudah support dengan adanya fitur wireless charging. Dan di sini ada transmisinya yaitu Matic 6 percepatan, dan pada dasarnya ini juga bisa dengan menggunakan mode manual. Nah kemudian ada pula rem parkir yang memang sayang sekali masih model sistem tarik. Tapi tenang aja, untuk penarikan dari rem parkir Kia Sonet ini tidak begitu berat. Cukup ringan aja, jadi cewek pun sangat mudah untuk melakukan penarikan rem parkirnya. Ada pula cup holdernya, dan ada pula di sini sandaran tangan yang memang sayang sekali, walaupun sudah soft touch, tetapi jaraknya masih jauh dengan sistem kemudi di Kia Sonet. Memang ada pula kekurangan dari Kia Sonet di sistem kemudinya, di mana dia juga belum support dengan adanya teleskopik, tetapi dia sudah support dengan adanya tilt ya. Nah sekarang juga ada kelebihannya pula, pada saat kita duduk di sini biasanya ada pendinginan dari belakang punggung kita, ditambah pula bahannya ini sudah terbuat dari kulit dan ada jahitan warna merahnya di Kia Sonet. Nah kemudian detail daripada atasnya kita perhatikan di sini belum ada untuk pegangan tangan dari kemudinya, tetapi dari penumpang depan sudah ada dan dia sudah auto retract. Nah kemudian kalau kita perhatikan pula dari sun visornya, dari sistem kemudi alias pengemudi alias driver di sini belum ada kacanya, kalau penumpang depan sudah ada kacanya. Nah untuk pula kita lihat di sini ada lampu bacanya sudah ada, tapi memang sayang sekali dua-duanya masih warna kuning, masih halogen. Dan kemudian di sini juga ada yaitu untuk penyimpanan kacamatanya, dan ini bagus di soft opening. Dan yang paling spesial di sini adalah sunroofnya. Nah ini dia sunroofnya, bener-bener luar biasa kerennya. Dan untuk mengaktifkannya memang harus dengan klik 2 kali. Kalau sekali klik dia setengah aja, kalau klik 2 kali dia full terbuka. Kalau kembalikannya sekali aja sudah full. Ini dia yang paling spesial di Kia Sonet. Nah sekarang kita lihat akomodasi di belakang, apakah dia lebih nyaman, lebih luas dibandingkan SUV lainnya? Kalau kita masuk sebagai penumpang di Kia Sonet ini, yang kita rasakan untuk awal luasnya adalah di kaki-kaki. Walaupun memang tidak terluas di kelasnya, tapi termasuk cukup luas, apalagi kursi dari si driver itu bisa naik turun. Kemudian kekurangannya adalah kursi yang kita duduki ini fix ya, alias tidak bisa maju mundur, apalagi rebahan alias reclining ini nggak bisa. Yang terpenting alhamdulillahnya tetap ada headrest-nya. Dan kemudian kalau kita rasakan duduknya sudah pas sih, nggak begitu terasa tegak banget pada saat memandang ke depan, apalagi juga tidak terasa menukik ke belakang, itu enggak juga, benar-benar pas lah untuk kursinya dalam posisi duduknya. Kemudian ada detail lain di atasnya, sudah ada hand gripnya yang sudah berupa auto retract, dan ada pula gantungan untuk bajunya. Nah kalau kita perhatikan pula dari sisi kanan yaitu tempat sandaran tangan ini juga sudah berupa soft touch. Jadi tetap alhamdulillah banget nih, termasuk duduk nyaman, dapat soft touch. Walaupun tadilah beberapa semuanya ada kekurangan di fix kursinya. Dan kemudian di atasnya juga ada handle pintunya yang warnanya adalah warna silver aksennya. Ini juga pas posisinya, nggak ke bawah banget, nggak ke atas. Dan kemudian kita rasakan nih duduk seperti ini juga ada hembusan angin, alias di sini ada blower untuk AC-nya. Yang memang ini bukan blower sendiri ya, alias masih mengikuti dari AC depannya. Dan tetap ada power outletnya, sudah USB malahan ya. Dan kemudian ada tempat HP-nya, dan detail lainnya ada lampu bacanya di ruang penumpang belakang. Nah sekarang kita akan lihat kabin dari si Sonet ini. Nah ini dia bagasi dari Kia Sonet. Kalau kita perhatikan luas sih, ya cukup luas lah. Tapi memang semuanya masih ada plus minus. Di sini bibir bagasinya cukup tinggi, jadi kalau ada barang seperti ini dikeluarkan masih sangkut. Kecuali kalau ini memang rata lantai kan enak tuh, langsung tarik aja. Tapi intinya semua ada plus minusnya. Jadi pada saat ada barang seperti ini akan tetap terakomodasi dengan benar dan baik pada saat mendapat goncangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau rata lantai bisa kena dari pintu belakangnya. Jadi tetap ada plus minusnya. Dan kemudian kalau kita perhatikan sekali lagi bagasinya termasuk luas, tapi nggak luas di kelasnya. Dan kita perhatikan pula dari semua belakang, depan semuanya tetap ada speaker, tweeter, dan subwoofer ya ala Bose. Semuanya ada di Kia Sonet ini. Dan kemudian kita bisa perhatikan juga ada satu detailnya yaitu lampu dari bagasi walaupun masih berupa halogen. Nah di atasnya di sini ada tray-nya sebagai penyelamat pada saat orang mengintai dari kaca belakangnya. Di sini aman, dan ditambah lagi ini juga bisa kita tempatin beberapa ya boneka atau apapun sebagai tempat tambahan di bagasi dari Kia Sonet ini. Nah paling bawahnya juga di sini kita bisa perhatikan ada ban serep sudah full size yang walaupun memang masih dalam berupa pel kaleng, tapi tetap alhamdulillah lah karena memang tetap ada ban serepnya.
Mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas di Kia Sonet kali ini. Bagi Anda menginginkan unit ini atau produk-produk dari Kia, silahkan klik aja di deskripsi. Sampai ketemu di lain waktu, salam RK Group.